Ada orang yang memberikan kepada kita sesuatu rezeki, baik itu uang, baik itu pendapat hal-hal yang baik, ataukah pekerjaan, memberikan kesempatan kita untuk berusaha, diberikan modal, diberikan makanan dan lain sebagainya. Bersyukur, ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang telah engkau berikan kepada saya, Allah balas dengan harta yang banyak, dengan rezeki yang berlimpah. Begitu. Malam yashkurin nas walam yashkurillah. Kalau ada orang yang gak bersyukur kepada manusia, berarti dia gak bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kami doakan mudah-mudahan dalam kebahagiaan dunia dan bahagia akhirat, murah rezeki, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita, zuriyah kita, keturunan kita menjadi qurrata a'yun, yang menyenangkan hati bagi kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya sedikit akan membahas tentang masalah rezeki. Jadi ada 4 cara agar rezeki ini bisa mengalir terus-menerus tiada henti. Belum habis sudah datang, belum habis sudah datang. Itulah yang dianggap dengan keberkahan. Jadi ada 4 macam rezeki yang akan datang terus-menerus. Kadang-kadang kita ketakutan dengan rezeki, padahal rezeki udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma intinya ada di dalam kita. Mau nggak kita berusaha, berikhtiar, baru setelah itu kita bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 hal ini saya singkat menjadi 4B. Yang pertama adalah bersyukur. Kita dapat rezeki sedikit, dapat rezeki banyak, kita bersyukur. Ada orang yang memberikan kepada kita sesuatu rezeki, baik itu uang, baik itu pendapat hal-hal yang baik, ataukah pekerjaan, memberikan kesempatan kita untuk berusaha, diberikan modal, diberikan makanan dan lain sebagainya. Bersyukur, ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang telah engkau berikan kepada saya, Allah balas dengan harta yang banyak, dengan rezeki yang berlimpah. Begitu. Malam yashkurin nas walam yashkurillah. Kalau ada orang yang gak bersyukur kepada manusia, berarti dia gak bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang kasih sesuatu, ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang dikasih uang, diam aja, gak ada itikat makasihnya, ucapannya, biar orang itu senang. Sama ketika kita mendapatkan nikmat, kita gak bersyukur sama Allah, Allah juga murka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, dia bersyukur, Allah tambahkan, begitu maksudnya. Wa la in kafartum, tapi jika dia ingkar atas nikmat Allah, dia enggak bersyukur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Yang tadinya dikasih kenikmatan,
sedikit demi sedikit kenikmatan itu diambil. Kenapa? Karena enggak bersyukur. Yang kedua, setelah kita bersyukur, kita bersedekah. Harta banyak, biar rezeki kita tambah banyak, keluarkan tuh di jalan Allah. Infak kita, sedekah kita, zakat kita. Jangan pelit, jangan takut. Ada orang ada kekhawatiran, nanti kalau saya keluarkan harta saya lama-lama habis. Gak yakin dengan Allah. Kalau kita yakin Allah yang telah memberikan kenikmatan karunia kepada kita, apa yang kita keluarkan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya, membalasnya dengan balasan yang begitu besar. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi Allah itu membuat sebuah perumpamaan, orang yang bersedekah di jalan Allah bagaikan seorang petani yang menanam satu pohon, satu buah atau satu biji tanaman akan muncul menjadi 7 tangkai. Dari satu biji, satu pohon tumbuh 7 tangkai, dan satu tangkainya itu tumbuh menjadi 100. Jadi satu tanaman tumbuh 700 tangkai. Itu satu. Bagaimana kalau seandainya 1000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, dan lain sebagainya? Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang telah kita tanamkan. Allah berikan rezeki kita semakin banyak, semakin berkah, semakin bertambah. Jangan kita berkata, nanti kalau saya punya uang, punya harta banyak, saya akan bersedekah. Salah ini. Seharusnya bersedekahlah. Dengan sedekah kamu akan kaya. Dengan sedekah kamu akan berkah. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berselawat. Kita selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus menerus berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin usaha kita maju, berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ditanya berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, semampu kita. Salah satunya bukan hanya sekedar memperbanyak rezeki, kita akan mendapatkan naungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat pertolongannya nanti di yaumil kiamah, karena kita termasuk kategori orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berselawat. Malah Ustaz Yusuf Mansur kalau dia ngajarin kita, kalau kita pengen rumah yang kita penginkan, kita ingin mobil yang kita inginkan, setiap itu kita diperintahkan, diajarkan untuk selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan selawat aja, usahanya nggak ada. Tetap usaha jalan terus, selawat jalan terus, begitu. Jangan selawat aja kerja enggak, di rumah tidur aja. Ya bagaimana Allah mau kasih? Ada usahanya. Sama juga makanan, minuman ada di meja makan. Kita mau buka puasa, semua makanan ada, tapi kita nggak ada usaha untuk ambil air, kita tuangkan ke mulut kita, kita minum. Kita ambil nasi, kita masukkan ke mulut kita. Coba, kalau nggak ada usaha, bisa tuh makanan minuman masuk ke dalam tubuh kita tanpa adanya tangan kita untuk mengambil?
Nggak ada. Itu yang jelas-jelas rezekinya udah ada di depan meja. Kita nggak ada usaha untuk mengambilnya, maka percuma. Makanan itu nggak bisa kita makan, minuman itu nggak bisa kita makan kalau nggak ada usaha tangan kita ini untuk mengambil. Sama rezeki pun begitu. Kalau hanya sekedar doa tanpa adanya usaha, maka sia-sia. Kedua, sebaliknya juga begini. Kita bekerja tanpanya doa, itu juga sombong, angkuh. Allah sangat murka kepada orang yang tidak pernah berdoa. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya seperti Fir'aun yang angkuh, seperti Qarun yang sombong, seperti setan iblis laknatullah yang akhirnya dikeluarkan dari surganya Allah karena keangkuhan dan kesombongannya. Yang terakhir, beristighfar. Beristighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita beristighfar, memohon ampun buat diri kita, buat orang tua kita, buat kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Semuanya kita doakan. Tapi kalau mau singkat aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa banyak? Semampu kita. Di saat waktu kita ada, di saat waktu kita senggang, kita manfaatkan waktu kita ini untuk berbuat yang baik. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakannya jin dan manusia illa liya'budun, kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berselawat, kita beristighfar. Yang bagus kita isi berselawat, beristighfar itu di waktu-waktu yang baik setelah sholat. Kita zikir, kita tahlil, atau di waktu-waktu yang senggang kita lagi naik kendaraan, naik motor, naik mobil, hati kita tetap mengingat Allah. Kita baca istighfar, kita baca selawat. Satu hal yang sangat baik dan sempurna. Udah dapat pahala, dapat rezeki yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Jadi para sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita ingin rezeki mengalir bagaikan air terjun yang terus menerus tiada hentinya, 4 hal yang harus kita lakukan nih. Pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Kedua, bersedekah. Ketiga, beristighfar. Keempat, berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudara semuanya. Jangan lupa tonton terus channel Kamaluddin Ali dan like, subscribe, and share. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.